Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing. Bapa yang baik, pada pagi yang indah ini, kami bersyukur atas cinta dan anugerah-Mu yang tak terbatas. Terima kasih atas kesempatan untuk kami boleh bangun kembali dan menyaksikan keindahan ciptaan-Mu pada pagi ini. Engkau telah memberi kami hidup dan kesehatan, serta kesempatan untuk mengalami hari yang baru. Di pagi ini, kami memohon kepadamu, hadirilah setiap langkah kami. Berikanlah hikmat-Mu agar kami dapat membuat keputusan yang bijaksana dan berpegang teguh pada kebenaran-Mu. Bimbinglah hati kami untuk memahami rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Ya Tuhan, dalam kesibukan hari ini, bantulah kami untuk tidak terpengaruh oleh kegelisahan dan ketakutan. Berilah kami ketenangan dan kepercayaan penuh bahwa Engkau senantiasa berada di samping kami, menguatkan dan melindungi kami dalam setiap situasi. Biarlah pagi ini menjadi permulaan yang baru bagi hidup kami, di mana kami dapat melayani sesama dengan kasih dan kemurahan hati-Mu. Jadikan kami alat-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Bantulah kami untuk menjadi saksi cinta-Mu melalui kata-kata dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Kami bingung oleh segala hal, tetapi tidak terdesak sampai putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak terlantar. Kami dibinasakan, tetapi tidak binasa. Saudaraku, kehidupan ini tidak pernah terlepas dari kesulitan. Semua orang, tanpa terkecuali, akan menghadapi cobaan dan tantangan dalam perjalanan hidup mereka. Tidak jarang kita merasa terombang-ambing di lautan masalah, seperti ombak yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak perlu kehilangan harapan di tengah-tengah segala kesulitan ini. Mengapa demikian? Karena kita memiliki Allah yang setia dan kuasa-Nya yang tiada terbatas. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, menyampaikan pengalamannya yang penuh makna. Ia mengakui bahwa dalam setiap aspek hidupnya, ia menghadapi berbagai kesulitan. Namun, meskipun ia bingung dan dihadapkan pada tekanan yang besar, ia tidak menyerah dan putus asa. Mengapa? Karena ia menyimpan harapan yang teguh pada Allah. Saudara-saudara, ketika kita berjalan bersama Yesus Kristus, kita tidak dijamin bebas dari cobaan. Namun, kita dijanjikan bahwa Allah akan menyertai kita melalui setiap perjalanan hidup ini. Ketika kesulitan datang, jangan biarkan hati kita terombang-ambing oleh keputusasaan. Sebaliknya, kuatkanlah iman dan harapan kita pada Allah, yang mampu mengubah segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Saat kita merenungkan pengorbanan Kristus di kayu salib, kita akan menyadari bahwa Dia telah mengatasi dunia ini. Maut dan dosa telah dikalahkan, dan kuasa-Nya jauh lebih besar daripada segala kesulitan yang mungkin kita hadapi. Karenanya, kita pun dapat memandang ke depan dengan penuh harapan,
karena kita tahu bahwa Allah akan membimbing langkah kita. Menghadapi kesulitan dengan penuh harapan berarti memilih untuk percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Mungkin kita tidak dapat memahami seluruhnya apa yang terjadi, tetapi kita dapat yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Ketika kita memberikan segala masalah kita kepadanya dalam doa, sukacita dan ketenangan hati akan menggantikan kekhawatiran dan keputusasaan. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, kita tidak bisa menghindari kesulitan dan cobaan. Namun, kita memiliki pilihan dalam cara menyikapinya. Marilah kita mengambil teladan dari bibit bunga yang mekar di tengah badai musim panas dan belajar untuk menyikapi kesulitan dengan penuh harapan. Ketika keadaan tampak suram dan putus asa, jangan biarkan hati kita terombang-ambing oleh kegelisahan. Sebaliknya, percayalah bahwa Allah yang setia senantiasa menyertai kita melintasi segala badai hidup. Ia adalah Allah yang mengerti segala penderitaan dan Ia mampu mengangkat kita melewati setiap kesulitan. Saudaraku, ketekunan dan iman adalah kunci dalam menyikapi kesulitan dengan penuh harapan. Meski badai menerpa dan tantangan berdatangan, janganlah menyerah. Tetaplah teguh dalam iman dan berharaplah pada janji-janjinya yang teguh. Ketika kita bertahan dan menantinya dengan sabar, Allah akan menyediakan kekuatan yang tak terbatas untuk kita melewati segala kesulitan. Ingatlah, setiap kesulitan adalah peluang untuk bertumbuh dalam iman dan karakter kita. Ketika kita belajar untuk bergantung pada Tuhan, kita akan menemukan sukacita dan ketenangan di tengah badai. Percayalah bahwa di balik setiap kesulitan, ada harapan yang teguh dalam Kristus Yesus. Sebagai umat Kristen, marilah kita menjadi saksi-saksi hidup bagi dunia, bahwa kita tidak dikuasai oleh keputusasaan, tetapi hidup dengan penuh harapan dalam Kristus. Dalam cara kita menyikapi kesulitan, dunia akan melihat dan mengenal Allah yang setia dan kuasa-Nya yang ajaib. Jadi, marilah kita tetap teguh dalam iman, berpegang pada firman Tuhan, dan memandang masa depan dengan penuh harapan. Bersama dengan Allah, kita dapat melewati badai dan mendapati diri kita mekar seperti bunga yang indah di tengah tantangan hidup. Jadi, dalam setiap kesulitan, ingatlah untuk yang pertama, mendekatkan diri pada Allah melalui doa dan firman-Nya. Yang kedua, mengingat janji-janjinya yang teguh dan meneguhkan iman kita. Yang ketiga, bertahan dan tidak menyerah di bawah tekanan, karena Allah memberikan kekuatan. Yang keempat, melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan karakter kita. Yang kelima, mengandalkan kasih karunia Allah yang melimpah, yang cukup untuk kita sepanjang hidup. Saudaraku, jangan biarkan kesulitan menghancurkan semangat dan harapanmu. Sambutlah mereka sebagai kesempatan untuk memperkuat hubunganmu dengan Tuhan dan tumbuh dalam iman. Ingatlah, di balik setiap kesulitan, ada harapan yang teguh dalam Kristus Yesus. Allah yang mengasihi kita tidak akan pernah membiarkan kita sendirian melalui badai hidup ini. Ia akan mengangkat kita, memimpin kita melintasi tantangan, dan pada waktunya membawa kita ke tempat kemenangannya. Amin. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan pada pagi ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang telah menguatkan kami. Biarlah firman ini akan selalu bertumbuh dalam hidup kami setiap pagi, sehingga kami akan semakin dekat hanya padamu saja. Memberkati untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada pagi ini, berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam pergumulan, baik mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang akan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami pada hari ini. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.